Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Wahyuni Rahim, ST MSI, selaku dosen mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik. Pada kesempatan ini, saya Dwi Aryani dengan NIM L021 201050 akan mempresentasikan mengenai uji toksisitas limbah cair industri tahu terhadap ikan nila Oreochromis niloticus umur 2 bulan di Banjarbaru oleh Hardiono dan Rahmawati. Langsung saja, adapun beberapa sub pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Adapun yang pertama, yaitu latar belakang. Tahu adalah salah satu makanan tradisional yang biasa dikonsumsi setiap hari oleh orang Indonesia dan termasuk jenis makanan yang digemari masyarakat tidak terkecuali di Banjarbaru sehingga banyaknya industri tahu yang didirikan. Proses produksi tahu menghasilkan dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada umumnya, limbah padat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair dibuang langsung ke lingkungan. Limbah cair pabrik tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi. Tanpa proses penanganan dengan baik, limbah tahu menyebabkan dampak negatif seperti polusi, sumber penyakit, bau tidak sedap, meningkatkan pertumbuhan nyamuk, dan bahkan menurunkan estetika lingkungan sekitar. Limbah cair yang dihasilkan berupa hasil cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadi, yang mengandung kadar protein tinggi dan dapat segera terurai. Dengan jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuat tahu, kira-kira sekitar 15-20 kg bahan baku kedelai, sedangkan bahan pencemarnya kira-kira untuk TSS sebesar 30 kg bahan baku kedelai, BOD 65 gram per kilogram bahan baku kedelai, dan COD 130 gram per kilogram bahan baku kedelai. Adapun dampak dari pembuangan limbah ke badan air akan merusak ekosistem badan air dan akan berdampak pada biota yang ada di sekitarnya seperti ikan nila Oreochromis niloticus, yang dimana adalah sejenis ikan konsumsi air tawar yang diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar Indonesia. Limbah cair industri tahu ini juga yang dibuang ke badan air penerima tanpa pengolahan merupakan salah satu sumber pencemar terhadap perairan yang menyebabkan kematian biota akuatik, sehingga perlu dilakukan penelitian uji toksisitas yang berfungsi untuk mengetahui apakah efluen yang masuk ke badan air penerima mengandung senyawa toksik dalam kondisi konsentrasi tertentu yang menyebabkan kematian hewan uji yang dinyatakan dalam nilai LC50. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan post-test dengan kelompok kontrol yang sebagai subjek penelitian yaitu limbah tahu.
Kemudian dilakukan uji toksisitas dengan berbagai variasi konsentrasi toksikan pada ikan nila. Penelitian ini dilakukan di workshop jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, sedangkan lokasi pengambilan sampel air limbah tahu dilakukan secara grab sampling pada tempat pembuangan limbah tahu di Banjarbaru. Adapun data primer meliputi data suhu, pH, dan oksigen terlarut dari limbah cair industri tahu, berbagai konsentrasi yang telah ditentukan pada uji toksisitas. Dikumpulkan datanya dengan cara pengukuran menggunakan instrumen yang sesuai dengan metode pengukuran. Sedangkan untuk data sekunder tentang industri tahu didapat dari Dinas Perdagangan dan Industri dan Pertambangan Banjarbaru dan dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rangkaian kontainer, tempat untuk aklimatisasi hewan uji yang dibuat menggunakan beberapa peralatan seperti kolam ikan, pompa akuarium, tambah saringan, air pump atau aerator, batu aerator, selang, pipa pompa, rangkaian kontainer uji yang terdiri dari toples plastik bening kapasitas 10 liter, air pump, dan rangkaian listrik seperti kontak, stop kontak, dan kabel. Limbah cair dari industri tahu di Banjarbaru, serta ikan nila dengan umur kurang lebih 2 bulan dengan ukuran kurang lebih 3 cm, dan air dari sumber PDAM karena pH harus netral. Selanjutnya, adapun prosedur percobaan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk uji toksisitas. Yang kedua, memasukkan air PDAM ke dalam kolam buatan untuk tempat aklimatisasi ikan nila. Yang ketiga, memasukkan ikan nila yang sudah diseleksi menurut ukuran ke dalam kolam. Lalu biarkan selama 12 hari untuk membiasakan ikan nila dalam lingkungan yang baru. Yang keempat, melakukan uji kontrol dengan cara memasukkan 10 ekor ikan nila ke dalam toples plastik yang sudah diberi air PDAM sebanyak 10 liter. Biarkan selama kurang lebih 24 jam, kemudian amati dan catat jumlah ikan yang mati. Yang kelima, melakukan uji toksisitas awal. Untuk mendapatkan Renvindin test atau konsentrasi toksikan yang akan diperlakukan dalam uji toksisitas akut, dengan cara menyiapkan larutan limbah dengan beberapa konsentrasi, kemudian mengukur pH, suhu, dan DO. Selanjutnya, masukkan ikan lalu amati, kemudian menentukan konsentrasi terkecil yang menyebabkan mati serta menentukan rang konsentrasi larutan limbah yang digunakan dalam uji toksisitas. Kemudian melakukan uji toksisitas akut dengan cara memasukkan 10 liter air PDAM sebagai kontrol dan masukkan 5 kontainer limbah dengan beberapa konsentrasi. Kemudian ukur dan catat pH suhu dan oksigen terlarut yang ada dalam air. Selanjutnya, memasukkan ke dalam masing-masing kontainer 10 ekor ikan nila. Lalu biarkan selama 3 hari, amati dan catat jumlah ikan yang mati, ukur pH, suhu, dan DO setiap 24 jam. Yang terakhir yaitu mengolah dan menganalisis data hasil uji toksitas akut untuk mendapatkan estimasi interval LC50 limbah cair industri tahu terhadap ikan nila. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil percobaan
tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode probit analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mentabulasi data hasil uji toksitas akut. Kemudian, mentransformasi skala konsentrasi limbah cair industri tahu menjadi logaritmik. Selanjutnya, melakukan koreksi persen mortalitas ikan nila jika pada kontrol terdapat kematian ikan nila 1 sampai dengan 20%. Selanjutnya, mentransformasi persen mortalitas yang telah dikoreksi menjadi probit, kemudian membuat korelasi antara log konsentrasi dengan probit mortalitas dengan bantuan metode statistik regresi linear, lalu menghitung log konsentrasi limbah tahu untuk probit mortalitas 1,6, 5, dan 8,4. Kemudian menghitung LC16, LC50, dan LC84 dengan cara menganti-log hasil dari log konsentrasi limbah cair industri tahu. Selanjutnya, menghitung nilai kemiringan garis korelasi efek harapan, kemudian menghitung faktor LC50, menetapkan estimasi interval dari LC50, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan konsentrasi limbah tahu yang dapat menyebabkan kematian ikan nila sebagai biota uji sebesar 50%. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian di mana limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadi. Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera terurai. Limbah cair ini dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau yang busuk dan mencemari sungai. Sumber limbah cair lainnya berasal dari pencucian kedelai, pencucian peralatan proses pemasakan, dan larutan bekas rendaman kedelai. Pada industri tahu ini, rata-rata per hari menghabiskan 200 kg kedelai sehingga jumlah limbahnya 4.000 liter. Sedangkan bahan pencemarnya kira-kira sebesar 30 kg. Dengan total suspend solid atau TSS bahan baku kedelai. Jadi dalam 200 kg bahan kedelai, maka TSS berjumlah 600 kg TSS, biological oxygen demand atau BOD 13 kg per 200 kg bahan baku kedelai, dan chemical oxygen demand atau COD 26 kg per 200 kg bahan baku kedelai. Adapun beberapa parameter yang menentukan kualitas air diantaranya yaitu suhu, pH, amoniak, dan oksigen terlarut. Ikan nila atau Oreochromis niloticus ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan toleransi terhadap kualitas air pada kisaran yang lebar, dan dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim karena sering ditemukan hidup normal pada habitat-habitat di mana jenis ikan air tawar ini tak dapat hidup. Adapun hasil uji toksitas limbah tahu, di mana pengujian toksitas limbah pabrik tahu terhadap ikan nila ini dilaksanakan di workshop jurusan kesehatan lingkungan, di mana pengujian dilakukan terhadap 10 ekor ikan nila pada masing-masing konsentrasi limbah tahu dengan waktu pajanan 24, 48, dan 72 jam. Dari hasil pengamatan proporsi ikan nila yang mati untuk setiap perlakuan konsentrasi limbah tahu dan waktu perjalanan dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu hasil pengamatan uji toksisitas limbah tahu terhadap ikan nila, di mana menunjukkan bahwa konsentrasi limbah tahu berbanding lurus dengan persentase kematian ikan nila untuk setiap waktu pajanan. Demikian dengan waktu pajanan semakin lama, waktu semakin
tinggi persentase kematian ikan nila. Pada kontrol 24 jam, 48 jam, dan 70 jam pajanan, rata-rata ikan yang mati 0%. Kemudian semakin meningkat konsentrasi limbah tahu, semakin besar proporsi ikan yang mati. Pada konsentrasi 20%, waktu pajanan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam proporsi ikan yang mati 100%, bahkan pada pajanan 72 jam pada konsentrasi 16%, juga ikan yang mati 100%. Selanjutnya, kematian ikan nila dan faktor kualitas air limbah tahu, di mana kondisi air limbah tahu meliputi oksigen terlarut, pH, dan suhu diduga menentukan kematian ikan nila yang terpajan dengan limbah tahu. Hasil pengukuran oksigen terlarut pada air limbah tahu dapat dilihat pada tabel di samping, di mana tabel ini menunjukkan rata-rata oksigen terlarut tertinggi terdapat pada air tanpa limbah tahu, yaitu 6,0 miligram per liter, sedangkan oksigen terlarut sudah tidak ditemukan lagi pada air limbah dengan konsentrasi 20%, di mana semakin tinggi konsentrasi limbah tahu, semakin rendah oksigen terlarut pada air limbah. Bahkan pada pajanan 72 jam dengan 16%, toksikan dari limbah tahu juga 0 miligram per liter. Sehingga oksigen diperlukan ikan untuk kelangsungan hidup ikan nila. Maka dengan banyaknya limbah dan waktu pajanan semakin meningkat, maka oksigen terlarut menipis dan akhirnya ikan banyak yang mati. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran pH air limbah tahu, di mana dapat dilihat pada tabel di samping bahwa suhu air limbah tahu berbagai konsentrasi dan waktu pajanan tidak terlalu berbeda. Suhu air limbah tahu berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Di samping itu, pH dan DO suhu ada beberapa parameter air limbah yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan nila, yaitu amonia dan kekeruhan, BOD dan COD. Amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik. Sumber utama amonia, NH3, adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan, kotoran ikan, maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Pembusukan bahan organik terutama yang mengandung protein menghasilkan amonium. Bila proses lanjut dari pembusukan tidak berjalan lancar, maka dapat terjadi penumpukan sampai pada konsentrasi yang membahayakan bagi ikan. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran di dasar kolam juga akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton, air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diatom. Plankton ini baik sebagai makanan ikan nila, sedangkan plankton biru kurang baik. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran suhu limbah tahu. Dapat dilihat di samping bahwa suhu air limbah tahu berbagai konsentrasi dan waktu pajanan tidak terlalu beda, di mana suhu air limbah berkisar antara 27% sampai dengan 29% di samping pH/DO, dan suhu ada beberapa parameter air limbah yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan, di mana amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik,
Dan sumber utama amonia adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan kotoran ikan maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Selanjutnya yaitu analisis konsentrasi efek limbah tahu terhadap ikan nila, di mana di mana eh, analisis konsentrasi efek yang dimaksud untuk menentukan konsentrasi limbah tahu yang dapat mengakibatkan kematian 50% dari ikan nila sebagai biota uji ELS50. Metode yang digunakan untuk menganalisis konsentrasi efek adalah probit analisis. Dengan hasil transformasi konsentrasi limbah tahu dan persen mortalitas ikan nila dapat dilihat pada tabel kelima ini, di mana estimasi LC50 limbah tahu terhadap ikan nila menggunakan analisis regresi linier. Dengan hasil analisis ini didapatkan persamaan garis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan N sama dengan 6,117X, di mana Y sama dengan probit mortalitas dan X log konsentrasi limbah tahu. Dengan menggunakan persamaan garis regresi tersebut, dapat ditentukan nilai LC16, LC50, dan LC84 limbah tahu. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan nilai slope LC50 sebagai dasar untuk menentukan estimasi interval dari LC50 limbah tahu terhadap ikan nila. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan, penelitian mengenai uji toksitas akut LC50 limbah cair industri tahu di Banjarbaru terhadap ikan nila Oreochromis niloticus dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu karakteristik limbah tahu mempunyai parameter pH 4, suhu 32 derajat Celcius, dan DO 0 meter miligram per liter, di mana yang pertama nilai LC50 waktu pajanan 24 jam, konsentrasi limbah tahu mengakibatkan kematian 50%. Ikan nila LC50 adalah 3,80 sampai dengan 11,35%. Yang kedua, nilai LC50 waktu pajanan 48 jam, konsentrasi limbah tahu mengakibatkan kematian 50% ikan nila adalah 3,67 sampai dengan 14,30%, dan nilai LC50 waktu pajanan 72 jam, konsentrasi limbah tahu yang mengakibatkan kematian 50% ikan nila adalah 3,38 sampai dengan 12,10%. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.